Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Wulan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika, yaitu cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Simak baik-baik ya penjelasannya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, menentukan pecahan murni dan tidak murni. Yang kedua, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang ketiga, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang keempat, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang kelima, mengubah persen menjadi bentuk pecahan desimal. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Materi yang pertama adalah menentukan pecahan murni dan tidak murni. Kira-kira apa itu pecahan murni dan pecahan tidak murni? Nah, kita bahas satu-satu ya. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebut. Sedangkan untuk pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita lihat contoh berikut ya. Ada 5/7. Pembilangnya nilainya 5, sedangkan untuk penyebutnya 7. Dari nilai tersebut, kita ketahui bahwa pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Maka untuk pecahan 5/7 itu disebut sebagai pecahan murni. Untuk contoh yang kedua, ada 9/5. Pembilangnya nilainya 9, untuk penyebutnya nilainya 5. Dari situ bisa kita lihat bahwa pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka pecahan tersebut termasuk ke dalam pecahan tidak murni. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Sebelum Bu Wulan jelaskan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, Bu Wulan jelaskan dulu sedikit tentang pecahan campuran. Nah, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya yaitu 2/3. Nah, di sini bilangan bulatnya adalah 2, untuk pecahannya adalah 2/3. Nah, apabila 2/3 digabungkan menjadi 1, maka disebut dengan pecahan campuran. Untuk materi yang kedua, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana toh cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Kita lihat contoh berikut ini. Ada pecahan campuran 2/3. Diubah menjadi pecahan biasa, caranya adalah penyebut, yaitu angka 3, dikalikan dengan bilangan bulatnya, yaitu angka 2. Setelah itu, ditambah dengan pembilangnya. Nah, kita hitung satu-satu ya. Berarti 3 kali 2 ditambah 2 per penyebutnya, yaitu penyebutnya 3. Kita hitung satu-satu. 3 kali 2 hasilnya 6. 6 ditambah 2 per 3. Berarti hasilnya 8/3. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Materi yang ketiga yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Kita lihat contoh berikut ini. Ada pecahan desimal 0,6. Kita lihat angka di belakang koma. Ada berapa angka di belakang koma? Ternyata untuk 0,6 ada satu angka di belakang koma. Berarti kalau satu angka di belakang koma untuk penyebutnya yaitu per 10. Nah, bagaimana untuk pembilangnya? Tinggal kita tulis aja angka yang ada di belakang koma. Ada angka 6. Nah, kita tuliskan sebagai pembilangnya yaitu 0,6 sama dengan 6/10 untuk bentuk pecahan biasanya.
Nah, dari sini bisa kita lihat atau kita ambil cara mudahnya. Kita lihat angka di belakang koma. Kalau ada satu angka di belakang koma, maka nanti untuk penyebutnya yaitu per 10. Ini sudah pasti ya. Sekarang coba kita lihat untuk contoh yang kedua. Itu ada 0,25. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Ternyata ada 2 angka di belakang koma. Berarti untuk penyebutnya yaitu per 100. Nah, bagaimana untuk pembilangnya? Tinggal kita tulis aja untuk angkanya. Nah, ada 25. Jadi, pecahan desimal 0,25 itu diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 25 per 100. Nah, dari sini ada kata kuncinya juga. Lihat angka di belakang koma. Kalau ada 2 angka di belakang koma, maka untuk penyebutnya yaitu per 100. Nah, kita bahas contoh berikutnya ya. Ada pecahan desimal 0,125. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita lihat dulu. Ada berapa angka di belakang koma? Kita hitung. Oh, ternyata ada 3 angka di belakang koma, anak-anak. Berarti untuk penyebutnya per berapa kira-kira? Ya, benar. Untuk penyebutnya yaitu per 1000. Nah, untuk pembilangnya bagaimana caranya? Kita tuh tinggal tulis aja semua angka selain 0 di situ, yaitu 125. Berarti untuk pecahan desimal 0,125 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 125 per 1000. Nah, kata kuncinya sama. Kalau ada 3 angka di belakang koma nanti, maka penyebutnya yaitu per 1000. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Untuk materi yang keempat yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kira-kira bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal anak-anak? Ternyata ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, bisa kita lihat contoh berikut ini. Ada pecahan 2/5. Dari sini kita lihat untuk penyebutnya. Penyebutnya yaitu angka 5. Kira-kira angka 5 kalau kita jadikan menjadi penyebut per 10, bisa ya kira-kira ya? Ya, bisa. Caranya bagaimana? Caranya 5 dikali 2. Nah, kalau penyebut dikalikan dengan angka 2, maka pembilangnya juga dikalikan dengan angka 2. Nah, 5 kali 2 berarti per 10 ya. Sekarang untuk pembilangnya, 2 kali 2 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 4. Jadi, untuk pecahan 2/5 itu sama dengan 4/10. Nah, kalau sudah dalam bentuk penyebut per 10, nah berarti gampang kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal anak-anak. Kita ingat untuk materi yang ketiga tadi, bagaimana caranya? Kalau per 10 berarti pecahan desimalnya di belakang koma ada 1 angka. Nah, berarti berapa anak-anak? Untuk pecahan 4/10 hasilnya adalah 0,4. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Terus kita bahas untuk cara yang kedua. Cara yang kedua, bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Bisa dengan cara pembagian bersusun. Coba kita bahas ya. Misalkan 2 untuk 2/5. Oke. Bentar, kita hapus dulu, tulisannya jelek. Oke, kita mulai lagi ya. Ada soal 2/5. Oke, diubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Caranya dengan pembagian bersusun, berarti kita bagi dengan cara susun. 2 dibagi dengan
Oke. Nah, kira-kira 2 dibagi 5 bisa enggak anak-anak? Enggak bisa ya. Kalau enggak bisa, kita kasih angka 0 di sini. Berarti menjadi 20. Kalau kita kasih ke angka 0 di sini, berarti untuk perkaliannya kita kasih angka 0, Oke. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita lihat 20 dibagi 5. Kira-kira berapa ya 20 dibagi 5? Nah, hasilnya adalah 4. 4 kali 5 berarti 20 ya. Kita kurangkan saja. 20 dikurangi 20 hasilnya berapa anak-anak? 0. Nah, sama kan, berarti cara 1 dengan cara 2 hasilnya sama. Untuk pecahan 2/5 itu diubah menjadi pecahan desimal, hasilnya menjadi 0,4. Sampai di sini paham ya anak-anak? Oke, untuk materi yang terakhir, materi yang kelima, yaitu mengubah persen menjadi pecahan desimal. Nah, kita ingat lagi untuk materi sebelumnya. Persen berarti artinya itu adalah per 100. Coba lihat contoh berikut ini. 25% diubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Kira-kira berapa ya? Nah, kita cari tahu bersama-sama, nggih. Caranya yang pertama, ubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, berarti 25% diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 25/100. Nah, kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka langkah selanjutnya kita lihat untuk nilai penyebutnya, Dek. Ternyata di situ penyebutnya ada 100. Berarti kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal, nanti di belakang koma ada berapa angka? Untuk kita ingat materi yang ketiga tadi ya, kalau ada per 100 berarti di belakang koma ada 2 angka. Nah, sampai di sini kita sudah paham ya. 25/100 kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, 25 kita tulis dulu. Itu ada di belakang koma. 25. Nah, sudah ada 2 angka ya. 2 dan 5 berarti untuk depannya tinggal kita kasih 0, jadi 25% diubah ke dalam bentuk pecahan desimal menjadi 0,25. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Sekarang kita bahas untuk contoh soal yang kedua. Di situ ada soal 12,5%. Nah, sama caranya, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Berarti kalau 12,5% kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi, kira-kira menjadi berapa ya? Nah, menjadi 12,5/100. Nah, setelah kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal, gampang kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal, Dek. Kalau ada koma, nah kita tulis dulu angkanya. Angka pembilangnya 12,5. Terus, kalau ada angka koma seperti itu, berarti kita jalankan komanya saja. Kita jalankan komanya ke kiri ya. Ingat, menjalankan koma ke kiri sesuai dengan jumlah angka 0 pada penyebutnya. Penyebutnya 100, berarti jumlah angka 0-nya ada 2. Ada berapa, Dek? Ada 2 ya. Nah, berarti kita jalankan komanya ke kiri 2 langkah. Caranya seperti ini. 1, 2. Nah, berarti komanya sudah jalan ke kiri 2 langkah. Otomatis sampai di situ, depannya kita kasih 0, Nah, kalau ada komanya ada 2, kita pakai salah satu saja komanya, yaitu yang terakhir. Berarti hasilnya 12,5% kalau diubah ke dalam bentuk pecahan desimal menjadi 0,125. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Semoga materi yang Bulan sampaikan bisa dipahami semuanya oleh anak-anak. Tetap semangat belajar, jangan lupa sering-sering latihan soal ya, karena semakin sering kalian latihan soal, maka semakin bisa kalian dalam mengerjakan berbagai contoh soal. Oke. Demikian pembelajaran matematika kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak. Kurang lebihnya Bu Wulan mohon maaf. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.